Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pada Bapak Kepala Sekolah dan serta Bapak Guru yang saya hormati. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang rencana tindak lanjut dari program edukasi digital yang saya ikuti alhamdulillah selama 3 bulan ini. Ini merupakan tugas akhir dari rangkaian kegiatan yang saya lakukan. Nah, rencana tindak lanjut ini merupakan suatu bentuk pembelajaran berbasis proyek. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dengan tema, saya memilih tema yaitu ayo geraga. Apa itu ayo geraga? Ayo geraga adalah ayo gemar berolahraga. Nah, temanya tentang sport education model atau SEM, tentang permainan olahraga tradisional. Kenapa saya mengangkat tema olahraga tradisional? Tentunya mengingat di sini latar belakangnya saya membuat 4 latar belakang yang menurut saya cukup penting dan mendasari kegiatan ini dilaksanakan. Yang pertama, permainan olahraga tradisional merupakan permainan yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu, terutama tumbuh di masyarakat. Jadi dari pedesaan, dari tempat kita berasal, tumbuhlah permainan tradisional seperti permainan bentengan, bola sodor dan lain sebagainya. Nah, di zaman modern seperti sekarang ini, anak-anak cenderung lebih suka bermain gadget daripada bermain olahraga tradisional. Kita dulu sering bermain, kalau kita kecil dulu main, kalau ada karek, terus ada permainan coklat, kita itu masih ingat ya permainan itu. Tapi anak sekarang mungkin sudah banyak lupa banget, tidak tahu apa itu permainan tradisional. Kemudian latar belakang yang kedua itu berdasarkan choice, voice, dan ownership. Apa itu choice, voice, dan ownership? Yaitu kita sebagai guru sekarang di kurikulum Merdeka ini bukan sebagai tokoh utamanya, tetapi anak didik adalah sebagai pusatnya, di mana pengambilan keputusan atau apapun itu kita harus melibatkan peserta didik. Di sini ketika saya pernah permainan bentengan pas waktu dalam olahraga, anak-anak itu antusias sekali, mereka senang akan permainan ini. Tapi ketika saya memperkenalkan ini, ternyata mereka belum tahu apa itu permainan bentengan, bagaimana cara bermainnya. Dan di sini saya memberikan sebuah choice, voice, dan ownership sebagai bentuk kembali informasi kepada masyarakat didik. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi dari orang tua, anak-anak banyak sekali di rumah itu menghabiskan waktu bermain game online. Kalau anak sekarang main iPad, Mobile Legends, ya. Jadi kemampuan sosial anak menjadi berkurang. Tentunya ini menjadi dasar untuk saya membuat program ini agar menjadi model pengenalan permainan tradisional agar anak-anak mencintai permainan tradisional. Dan terakhir, latar belakang yang saya pilih yaitu di SD kita, SD Negeri 1 Daya Batu memiliki aset yang sangat mendukung berjalannya program ini, di mana siswa dapat berpartisipasi melalui sport education model atau SEM sesuai dengan kehidupan nyata dan dikenal dengan permainan yang menyenangkan. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi siswa untuk membudayakan hidup sehat melalui permainan tradisional yang dikemas dengan sport education model sesuai dengan kehidupan nyata.
Mungkin Bapak Ibu sedikit asing dengan program STEM atau itu STEM. Jadi program ini memberikan keterlibatan aktif siswa seperti kita bermain sepak bola. Kita memberikan peran pada anak-anak, misalnya perannya menjadi pemain, tidak hanya bermain tetapi juga menjadi wasit, menjadi panitia pertandingan, menjadi supporter, menjadi penonton, menjadi pedagang. Itu sesuai dengan kehidupan asli nyata di sekitar kita di rumah. Kalau kita misalnya nonton bola, pasti ada wasitnya, ada pedagangnya dan lain sebagainya. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian mendorong siswa terlibat aktif dalam kegiatan fisik atau motorik. Kemudian mendorong adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kemampuan sosial melalui kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang peran yang dilakukannya. Selanjutnya, capaian atau dan langkah-langkah hasil yang diharapkan. Nanti dari program ini diharapkan siswa mampu menerapkan dan memahami berbagai peran sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di rumahnya. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab dari peran yang dijalankannya. Yang ketiga, adanya partisipasi aktif dari siswa dalam pembelajaran BPUK. Yang keempat, meningkatnya keterampilan sosial dan kolaborasi siswa. Kemudian langkah-langkah. Nah, di sini untuk memulai kegiatan tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan diskusi dengan pimpinan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Di sini tentunya kepala sekolah yang menjadi pimpinan sekolah kita menjadi yang pertama yang harus memberikan kebijakan apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, melakukan pemetaan aset yang dimiliki sekolah, apakah kegiatan ini dapat berjalan atau tidak tergantung aset yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan kerja bersama guru. Yang keempat, melibatkan siswa dalam membentuk dan merencanakan jadwal kegiatan. Kemudian menyusun kepanitiaan yang dilakukan oleh siswa dan merancang skema pertandingan. Yang keenam, membagi siswa sesuai peran yang diminati melalui forum diskusi. Jadi anak-anak nanti kita buat jadwal, setelah buat jadwal kita mengadakan forum diskusi untuk menentukan apa peran yang akan diambilnya, apakah akan menjadi wasit, pemain, atau pedagang, atau dan lain-lain. Kemudian melakukan persiapan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedelapan, siswa melaksanakan kegiatan dengan dididik oleh guru. Di sini guru tidak ikut dalam proses kegiatan kepanitiaan, tetapi guru di sini berperan sebagai pembimbing saja. Kemudian yang ke-9, membuat laporan kegiatan. Setiap kegiatan harus ada laporan kegiatannya. Kemudian yang 10, melakukan evaluasi dan umpan balik. Yang terakhir, melakukan refleksi. Dan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar siswa mampu melakukan kerjasama dan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan dalam bentuk yang baik. Untuk struktur program dan kita dalam komunitas belajar. Jadi dalam komunitas belajar kita tentunya program Ayo Beragam merupakan program kurikuler atau program P5 di negeri 1 Daya Berdua. Nah, temanya adalah dengan Ayo Lestarikan Permainan Tradisional. Nah, sasaran dari program ini adalah untuk siswa-siswi dari kelas 4, 5, dan 6 dengan usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian tempat atau ruang laksananya dari tentu di lapangan SD kita SD 1 Daya Berdua. Di ruang kelas nanti ruang kelasnya menjadi tempat forum diskusi dan presentasi. Kemudian jadwalnya, waktu pelaksanaannya tentu kita akan
setiap akhir semester karena waktu yang dilakukan dari semester ini cukup panjang dan ini kita dilakukan di hari-hari biasa. Yang terakhir kita dalam proses belajar tentu guru yang berperan di dalam kegiatan ini tidak hanya guru BPK tetapi juga guru kelas, guru agama, guru apa yang lain dan kepala. Nah, di sini adalah aset yang dimiliki sekolah kita. Apa itu aset? Aset adalah bentuk hal yang dimiliki. Di sini ada 7 macam aset. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia itu ada kepala sekolah, guru BPK, guru kelas, peserta didik, guru agama, dan orang tua murid. Kemudian aset sosial, kita bisa memanfaatkan aset sosial untuk komunikasi atau membangun hubungan dengan lingkungan di luar sekolah. Kemudian aset fisik tentunya sarana dan prasarana yang kita miliki. Kemudian yang keempat aset lingkungan alam, kita punya halaman yang luas, kebun sekolah yang luas yang bisa menjadi tempat atau taman gerak dari anak-anak didik kita. Kemudian yang kelima aset finansial berasal dari dana bos. Tentu tidak hanya dari dana bos, mungkin dari komite sekolah juga bisa dari dana infak atau dana lain. Kemudian aset agama dan budaya. Di tempat kita tentu mayoritas beragama Muslim, kemudian ada juga agama Hindu, agama Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan atau setelah kegiatan dilaksanakan tentu kita selalu berdoa. Kemudian budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan lain-lain. Yang terakhir aset politik. Politik ini berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah. Nah, untuk evaluasi kegiatan tentu pasti ada hal-hal yang menjadi masalah atau hal yang menjadi kekurangan. Kita harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan dari tahapan kegiatan itu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, diantaranya evaluasi pada peserta didik yang melaksanakan program kegiatan dengan melakukan refleksi dan evaluasi. Apakah kegiatan mengalami kendala atau tidak, dan bagaimana keterlibatan siswa dalam kegiatan. Kemudian evaluasi pada guru yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara langsung bagaimana proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan. Yang ketiga, evaluasi pada kepala sekolah dengan melakukan wawancara tentang dukungan yang telah diberikan. Yang terakhir, evaluasi pada orang tua, itu bisa dengan melakukan survei apakah peserta didik memiliki kemajuan dalam kemampuan geraknya atau tidak. Kemudian kemungkinan tantangan dan rencana solusi. Tantangan di sini pasti ada hambatan-hambatan yang akan terjadi pada kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin yang pertama di sini kurangnya pemahaman awal tentang peraturan permainan bentengan. Kemudian potensi kurangnya partisipasi dari peserta didik yang kurang berminat dalam permainan tradisional. Keterbatasan waktu dalam melakukan persiapan kegiatan, keterbatasan sumber daya, potensi cuaca yang kurang mendukung karena dilaksanakan di lapangan terbuka. Kemudian potensi terjadinya konflik karena peran yang dilakukan atau hasil pertandingan yang tidak sesuai dengan yang anak didik kita harapkan. Yang terakhir kurangnya koordinasi dari panitia kegiatan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, tentu kita sudah melakukan rencana solusi agar tantangan atau hambatan ini tidak terjadi. Yang pertama adalah sesi, yaitu untuk memperkenalkan aturan permainan secara lebih interaktif. Kemudian menyediakan variasi kegiatan dan motivasi tambahan untuk peserta didik yang kurang berminat dalam permainan tradisional. Yang ketiga, melakukan persiapan dari jauh-jauh hari dan melakukan diskusi secara rutin. Kemudian melakukan komunikasi dengan orang tua murid dan komite sekolah terkait pendanaan. Kemudian selanjutnya menyediakan opsi kegiatan dalam ruangan jika ruangan atau cuaca tidak mendukung. Jadi misalnya terjadi hujan, kita bisa
mempunyai opsi duduk dalam ruangan. Yang selanjutnya memberikan peraturan yang jelas sebelum pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi terkait peran masing-masing. Yang terakhir, guru memberikan pengarahan kepada siswa. Ya, sampai di sini mungkin cukup program Ayo Bergerak atau Ayo Berada, Ayo Gemar Bertolak Raga melalui permainan tradisional yang merupakan bentuk sport edukasi model atau SEM yang merupakan kegiatan kokurikuler atau P5. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.